Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Akmal, saya selaku dari tim support dari rekan reseller dari Dena sendiri. Terima kasih untuk kesempatannya, biarpun ada beberapa teman-teman yang lain atau rekan-rekan reseller yang belum bisa hadir pada hari ini, tapi nggak apa-apa, tapi tidak menyurutkan kita untuk bisa terus belajar untuk mengembangkan mencapai tujuan kita untuk capai suatu perbaikan ekonomi atau peningkatan ekonomi yang kita harapkan ke depannya bersama rekan reseller Dena sendiri. Sesuai dengan tagline-nya dari Dena sendiri untuk rekan reseller sendiri, yaitu adalah kaya sekarang dan selamanya. Ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bisa hadir pada malam ini. Dan untuk hari ini, untuk dalam Zoom meeting, dalam weekly coaching pada hari ini saya akan rekam juga yang nanti bisa disampaikan kepada rekan-rekan reseller yang lainnya. Oke, untuk mempersingkat waktu yang sudah ada, saya ucapkan terima kasih banyak untuk mengikuti dalam weekly coaching pada hari ini. Perkenalkan nama saya Akmal, saya selaku tim support dari rekan reseller Dena sendiri. Nah, di sini saya akan menyampaikan suatu hal kepada teman-teman semuanya. Tema kita pada malam ini adalah meningkatkan penjualan berkali-kali lipat. Artinya gini, semua orang memiliki tujuan untuk meningkatkan penjualannya. Semua orang memiliki tujuan untuk meningkatkan omsetnya. Nah, tujuannya meningkatkan penjualan, apakah hanya ditingkatkan atau mau berkali-kali lipatkan? Nah, supaya kita tahu bagaimana mengkali lipatkan, berarti kita harus tahu rumusnya nih. Apa yang mau ditingkatkan? Bagaimana cara meningkatkan? Nah, ini yang saya sampaikan di sini adalah rumusnya secara teorinya yang teman-teman wajib ketahui, ya. Dan di sini kurang lebih kegiatan dalam weekly Zoom, weekly coaching pada hari ini untuk rekan reseller Indonesia sendiri berlangsung kurang lebih 30-60 menit ke depan, ya. Nanti saya akan jelaskan dengan judul pada hari ini adalah meningkatkan penjualan berkali-kali lipat dari penjualan sebelumnya. Nah, di sini saya izin dulu untuk bisa share screen. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan mulai untuk weekly coaching rekan reseller DNA Indonesia dengan judul pada hari ini adalah meningkatkan penjualan berkali-kali lipat. Dan dalam coaching pada hari ini saya akan sampaikan langsung saya selaku Akmal Sulistama Malepe dari tim support rekan reseller DNI sendiri. Di sini saya akan menjelaskan poin meningkatkan penjualan berkali-kali lipat. Teman-teman harus ketahui, namanya dengan weekly coaching, namanya coaching, itu adalah bicara tentang teori yang teman-teman bisa terapkan dalam prakteknya. Artinya apa yang saya sampaikan ini sudah saya terapkan ke banyak corporate sebenarnya dan teman-teman bisa lakukan karena for sure dan hasilnya ini nyata. Banyak corporate, banyak para penjual mengalami suatu perubahan dengan melakukan hal-hal ini. Ingat sekali lagi teman-teman satu hal, ilmu itu sangat penting, ya. Tapi tidak akan penting jika teman-teman tidak praktekkan dalam bentuk action. Artinya ketika ilmu berdampingan dengan action itu menjadi suatu hal yang sangat penting sekali yang wajib dimiliki oleh semua penjual apapun dan semua pembisnis apapun. Nah, pada malam ini saya akan jelaskan untuk meningkatkan penjualan berkali-kali lipat. Di sini seperti materi sebelum yang pernah saya sampaikan, ya, melanjutkan materi sebelumnya itu adalah membuat planning target penjualan. Nah, kemarin kan di minggu lalu saya menjelaskan membuat planning target penjualan. Ada 7 langkah mudah membuat perencanaan teman-teman menjadi lebih mudah untuk mencapai penjualan yang teman-teman ingin capai. 7 kan? 7 steps sales play, 7 langkah membuat perencanaan penjualan. Itu ada tujuan, target, struktur, customer, eksekusi, evaluasi. Mungkin teman-teman sudah tahu poin-poin tersebut. Tujuannya, namanya teman-teman mau melangkah, mau meningkatkan penjualan, harus memiliki satu tujuan, harus memiliki namanya target atau angka yang ingin dicapai. Struktur, teman-teman punya 2 pilihan. Mempergunakan super team atau menjadi seorang superman. Jadi struktur itu bukan hierarki. Ada 2 pilihan, super team atau superman. Yang keempat, teman-teman harus punya customer. Targetnya siapa? Kita tidak bisa semua orang kita targetkan. Kita harus tahu targetnya kita siapa. Strategi apa yang akan kita gunakan dengan target customer kita. Dan setelah itu, setelah punya target customer-nya, setelah teman-teman punya strateginya, waktunya teman-teman eksekusi. Setelah dieksekusi hasilnya bagus ataupun tidak, lakukan selalu evaluasi. Karena sering terjadi, evaluasi nggak dilakukan jika hasil maksimal. Maksimal ataupun minimal hasil penjualan kita tetap harus dievaluasi karena kita akan melakukan peningkatan pastinya.
Ini yang kemarin telah saya sampaikan, 7 step untuk sales plan sendiri, 7 langkah membuat perencanaan penjualan jadi lebih mudah. Nah, pada malam ini, pada weekly coaching, pada hari Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022 ini, tepatnya pada pukul 19:20 menit, waktu WIB atau di waktu WITA 20:20 menit. Di sini saya akan menjelaskan untuk meningkatkan penjualan berkali-kali lipat. Di sini ada poin-poin yang harus teman-teman perhatikan untuk meningkatkan penjualan berkali-kali lipat. Kenapa banyak perusahaan bisa meningkatkan penghasilannya? Kenapa banyak perusahaan atau seorang penjual bisa meningkatkan omsetnya? Karena mereka tahu rumusnya, apa yang harus mereka tingkatkan, dan mereka mau tahu, mereka bisa gunakan apapun untuk mengkali lipatkan. Karena mereka udah tahu rumusnya. Nah, teman-teman, sebelum saya jelaskan tentang poin-poin rumus dan teorinya, teman-teman harus ketahui dulu ini. Penjualan adalah sebuah proses. Ya, kita samakan dulu pemikiran kita. Penjualan adalah sebuah proses. Namanya penjualan adalah sebuah proses. Kenapa? Karena ada awareness dulu, baru ada engagement, baru ada namanya closing. Baru ada namanya repeat order. Nah, di situ ada namanya suatu proses harus jalani banyak orang. Nah, penjualan adalah sebuah proses. Proses harus dapat diukur. Jangan sampai proses itu teman-teman nggak bisa ukur. Karena sesuatu yang dapat diukur selalu dapat ditingkatkan. Karena gini, kalau teman-teman prosesnya nggak bisa diukur, itu nggak bisa ditingkatin teman-teman. Karena prosesnya aja teman-teman nggak tahu ukurannya gimana. Apa yang mau ditingkatkan kalau teman-teman nggak bisa ngukur? Begitupun kebalikannya. Sesuatu yang tidak dapat diukur atau belum diukur, sudah pasti tidak bisa ditingkatkan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Proses itu harus diukur, karena kalau nggak diukur nggak bisa ditingkatin. Jadi kalau teman-teman berproses tapi nggak bisa ngukur prosesnya di mana, ya sama aja teman-teman nggak bisa ningkatin. Karena sekali lagi, poin di atas, penjualan adalah sebuah proses. Nah, proses itu adalah harus yang dalam bisa diukur oleh kita. Karena tujuan kita adalah untuk meningkatkan prosesnya. Nah, kita samakan lagi pemikiran di sini. Penjualan artinya adalah proses. Penjualan sama dengan proses. Artinya jika Anda ingin meningkatkan penjualan Anda, maka wajib meningkatkan proses Anda. Ya. Ini kita samakan dulu pemikiran kita bahwa penjualan sama dengan proses. Artinya jika Anda ingin meningkatkan penjualan Anda, maka Anda wajib meningkatkan proses Anda. Ini kita harus sama pikiran kita di sini. Karena kalau teman-teman meningkatkan penjualannya, teman-teman harus tingkatin prosesnya. Nah, 3 hal penting yang saya akan sampaikan pada hari ini, mungkin kalau teman-teman mau mencatat, silahkan dicatat. 3 hal penting yang teman-teman harus perhatikan untuk meningkatkan penjualan berkali-kali lipat. 3 hal penting. Dalam weekly coaching rekan reseller DNA pada hari ini, saya akan sampaikan 3 hal penting untuk meningkatkan penjualan menjadi berkali-kali lipat. Nah, 3 hal penting itu untuk scale up jualanmu. Scale up itu meningkatkan, mengkali lipatkan. 3 hal penting itu adalah traffic. Yang pertama traffic, yang kedua adalah volume, yang ketiga adalah frekuensi. Traffic itu adalah menambah jumlah customer. Nanti saya akan jelaskan nih. Traffic itu masuk dalam kategori strategi apa sih, Pak? Nah, yang kedua adalah volume. Itulah meningkatkan volume pembelian atau disebutnya upselling. Kalau teman-teman lihat Indomaret itu sering terjadi ya, di Indomaret belanjanya apa, pasti kasirnya pasti nawarin nambah kita untuk beli yang lain. Untuk upselling. Nah, yang ketiga adalah frekuensi. Tingkatkan customer repeat order. Nah, teman-teman nih, dalam istilah 3 hal ini harus diperhatikan, frekuensi, volume, dan traffic. Jadi nggak ada hal yang sangat penting, semua penting semua di urutan ini. Untuk meningkatkan, jangan sampai kamu hanya tingkatin traffic aja. Biarpun meningkat, tapi tidak akan kali lipat. Lebih baik 3 hal ini kamu tingkatkan, teman-teman pasti target penjualannya akan berkali-kali lipat. 3 hal ini harus teman-teman perhatikan. Traffic, dan volume, dan juga frekuensi atau repeat order. Nah, di sini saya akan jelaskan, di antara 3 hal tadi, itu ada yang masuk dalam horizontal sales, ya, ke samping, ke rumah itu maksudnya lebar tanahnya, dan ada juga vertical sales, ya. Jadi dia ada 2 hal, dari 3 hal tersebut, di mana pertama, traffic, itu masuk dalam strategi. Suatu strategi untuk meningkatkan penjualan sales dengan cara ke samping atau menambah jumlah customer atau buyer
baru atau disebutnya teman lakukan untuk tambah jumlah sekali teman-teman, ini strategi ya, meningkatkan jarak samping lekas ilmu net Oke, sebentar ya teman-teman ya, keluar sepertinya. Oke. Sebentar teman-teman, ini sepertinya keluar. Saya share screen lagi. Tunggu sebentar ya. Oke, kembali lagi di sini. Horizontal sales strategi, suatu strategi untuk meningkatkan penjualan sales dengan cara ke samping atau menambah jumlah customer atau buyers, teman-teman. Jadi artinya teman-teman bisa tambah terus ke samping. Nah, bedanya reseller sama suatu skema MLM networking. Bedanya kalau MLM itu cari member untuk bantu dia jualan. Nah, bedanya kalau reseller ini kita reseller boleh cari reseller juga ataupun kita langsung cari customer. Omsetnya akan tetap tinggi juga teman-teman. Omsetnya akan tinggi juga karena teman-teman langsung dapatkan keuntungan di dalam customer sendiri. Ya, teman-teman langsung dapat keuntungannya. Ini dengan mempergunakan horizontal sales strategi. Dan yang kedua adalah vertical sales strategi, yaitu suatu strategi untuk meningkatkan penjualan atau sales dengan cara meningkatkan jumlah. Artinya dengan cara meningkatkan jumlah volume transaksi per customer. Jadi gini, kalau yang tadi horizontal sales strategi, nambah jumlah customer-nya dulu. Ke samping ditambahin dulu. Biar banyak ke samping. Setelah itu yang kedua adalah vertical sales strategi. Jadi teman-teman jangan berpikir ini bisa kita jalankan satu-satu. Enggak, teman-teman ini dua-duanya harus jalan. Supaya berkali-kali lipat penjualannya. Karena kalau cuma satu aja dijalanin, bisa meningkat tapi tidak bisa berkali-kali lipat. Nah, ini harus berjalan dua-duanya. Yang kedua itu adalah vertical sales strategi. Suatu strategi untuk meningkatkan penjualan sales dengan cara meningkatkan jumlah transaksi per customer. Bayangkan teman-teman, customer-nya udah banyak ke samping, terus ditambah lagi. Setiap customer volume transaksinya tinggi. Bayangkan, itu udah 2 kali lipat teman-teman. Ditambah customer-nya banyak, ditambah lagi volume pembeliannya lebih banyak. Dan ditambah lagi, meningkatkan repeat order atau namanya frekuensi kembali per customer. Jadi artinya, ketika teman-teman udah punya banyak customer-nya atau buyers, ditambah lagi volume pembeliannya tinggi, ditambah lagi repeat order-nya mereka lebih banyak. Bayangkan teman-teman, gimana nggak berkali lipat masalah ini? Ini masih teknis loh teman-teman. Tapi teknis ini dibutuhkan teman-teman untuk melakukan prakteknya. Horizontal sales strategi dan vertical sales strategi ini berdampingan. Artinya kalau teman-teman bisa lakukan ini, pasti akan berkali lipat nanti hasilnya. Nah, saya akan bahas yang pertama adalah horizontal sales strategi. Itu adalah mempergunakan mencari traffic atau customer. Hal pertama yang paling penting kita perhatikan adalah untuk horizontal sales strategi cuma satu. Teman-teman fokuskan dengan mencari buyer sebanyak-banyaknya, mencari customer sebanyak-banyaknya. Teman-teman tidak ada kesulitan saat ini mencari customer. Total penduduk kita yang terdaftar dalam sensus kependudukan adalah 274 juta. Di antara 274 juta tersebut, itu terdapat adalah namanya Gen Millennial dan Gen Z. Gen Millennial dan Gen Z ini menguasai pasar Indonesia. Itu hampir 50%-nya. 50%, jadi artinya kurang lebih. Calon customer kita, ada untuk Gen Z dan Gen Millennial, belum tambah lagi Baby Boomers, ataupun yang lain ya. Ini udah hampir 100 juta customer di seluruh Indonesia. Kota Surabaya sendiri penduduknya ada 7 juta kurang lebihnya. Kota Bali sendiri ada sekitar berapa juta penduduknya. Bayangkan di situ. Hampir rata-rata ratusan ribu itu calon customer kita, teman-teman. Artinya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan, teman-teman, di dalam ini. Artinya teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah teman-teman tingkatkan customer-nya.
tingkatkan customer-nya. Peningkatan penjualan akan tergantung dengan jumlah traffic atau customer yang Anda miliki, teman-teman. Jadi teman-teman, Pak, omsetnya gini-gini aja, Pak. Ya benar, omsetnya gitu-gitu aja karena orang yang beli itu aja. Ya, kalau orang yang belinya nambah terus, pasti penjualannya akan meningkat terus. Jadi kalau ada yang bilang, banyak yang mengeluh, Pak, kok penjualannya gini aja? Banyak saya ketemu, banyak sales, banyak seorang marketing saya ketemu. Saya pun saya juga salah satu coach di Astra, penjualan langsung mobil. Saya juga coaching, saya sering adakan dalam training tersebut. Banyak marketing ngeluh, Pak, penjualan saya rendah sekali, Pak. Loh iya, kamu penjualannya rendah karena customer kamu sedikit. Bayangkan kalau customer kamu banyak, ditambah lagi volume pembeliannya tinggi, dan repeat order tinggi. Bayangkan, kamu nggak akan ngeluh lagi, tapi kamu akan nikmati hasilnya. Artinya yang pertama, hal penting yang teman-teman harus perhatikan adalah jumlah customer-nya. Lakukan peningkatan dalam jumlah customer, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi tingkatkan jumlah customer-nya dulu, teman-teman. Nah, horizontal sales strategi bagaimana meningkatkan jumlah customer barunya. Nah, ini saya berikan poinnya teman-teman nih. Saya berikan dengan cara yang gratis. Yang gratis sekali, teman-teman. Bagaimana meningkatkan jumlah customer baru atau traffic dengan mempergunakan inner circle. Jadi inner circle nih, teman-teman nggak usah yang jauh-jauh dulu. Tapi inner circle-nya dulu. Dalam lingkaran teman-teman, di dalamnya dulu. Nggak usah yang keluar-keluar, nanti itu butuh biaya, teman-teman. Karena kalau butuh biaya, teman-teman harus hitungin dulu dari total omset, pendapatan, dan yang lainnya. Jangan sampai boncos ya. Jadi kalau jualan itu jangan dulu langsung yang jauh, yang dekat dulu. Inner circle-nya. Nah, untuk horizontal sales-nya bagaimana, Pak? Dapatkan inner circle? Nah, siapkan database-nya. Yang terbagi menjadi 5 inner circle yang kemarin saya sampaikan. Sempat saya sampaikan ini. 5 circle ini buat listing namanya. Gimana Pak cara buat listing namanya? Teman-teman kan punya handphone. Ataupun punya handphone, terus teman-teman punya buku. Coba nomor handphone itu dari A sampai dengan Z kan berurutan. Nah, teman-teman coba dicatat dalam buku, terus dibagi semua catatan teman-teman atau dalam phone book-nya teman-teman, mana yang masuk circle 1 namanya keluarga, mana yang dapat masuk dalam circle 2 namanya sahabat, mana yang masuk dalam circle 3 teman yang lebih jauh, ataupun mana yang masuk circle 4 namanya tetangga, ataupun mana yang masuk dalam circle 5 rekan, kolega, atau tetangga, atau lingkungan sekitar yang lainnya. Nah, teman-teman urutin yang mana nih? Nah, artinya suatu penjual yang berhasil mau cara gratis, gampang teman-teman. Teman-teman mau cara gratis gampang. Dari phone book keluarkan, dibentuk dalam database, itu semua data teman-teman. Jadi jangan lo bingung-bingung cari jualan di luar dulu kalau di dalamnya belum dapat. Karena paling mudah teman-teman. Pak, kalau misalnya dari keluarga, Pak, kalau belikan dia cuma karena kasihan Pak ke saya, Pak. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau tahu repeat order itu berhasil ataupun tidak, lihat dari keluarga. Jadi keluarga kan pasti kalau kita tawarkan, oh nggak enak karena dia jualan, pasti dia beli. Pertanyaan saya, kalau dia beli lagi, berarti teman-teman akan berhasil untuk repeat order ke orang lain. Karena keluarga itu biasanya ya, kalau produknya nggak bagus, yang pertama ya, produknya nggak bagus, terus yang kedua pelayanan yang nggak bagus, terus hasilnya nggak maksimal, dia nggak mau beli lagi. Nah, kalau dia udah nggak mau beli lagi, apalagi teman-teman ke orang luar, susah loh teman-teman. Jadi teman-teman cek dulu di keluarganya. Mau nggak mau tawarin keluarga, om, tante, adik, keponakan, dan yang lain, tawarin dulu. Tawarin dia, produknya DNA seperti apa. Ditawarkan sudah jadi, udah ditawarkan, terus terjadi namanya repeat order, artinya produk, terus service, dan yang lainnya, mereka puas. Akhirnya mereka mau beli lagi, teman-teman. Setelah itu sahabat, setelah itu teman, tetangga, rekan, kolega, lakukan hal yang sama seperti keluarga. Bayangkan teman-teman, di sini aja customer udah berapa? Ambillah 10% dari keluarga. Jangan dari 10% lah, 5% dari keluarga. Teman-teman punya 50 orang, keluarga, 5%-nya beli, atau 3-4 orang, kan lumayan. Terus sahabat, ambil lagi 5% dari sahabat. Teman-teman punya sahabat berapa? Ada yang beli 2 orang, berarti jadi 6 customer baru. Dari teman, oh ternyata nambah lagi 4, berarti ada 10 customer baru. Oh terus dari tetangga, oh ternyata tetangga banyak yang suka, ada 5 customer baru. Ada 15 saat ini. Dari rekan kolega, ada lagi nambah 5. Berarti bayangkan teman-teman, dalam inner circle teman-teman sendiri aja, udah ada 20 customer baru. Kadang-kadang, Pak, saya susah Pak jualan produknya kemana Pak? Ini kadang-kadang kita selalu bicara susah karena kita bicara yang jauh.
tapi kita tidak bicara yang dekat. Nah, ini penting sekali teman-teman. Keluarga, sahabat, teman, tetangga, rekan, kolega, kalau teman-teman tahu produk ini bisa memberikan suatu hal kebaikan, nah, otomatis inner circle-nya dulu ditawarkan tentang ini. Nah, di sini, apa yang saya sampaikan, yang tadi kita bahas, masih tentang namanya offline sales, ya, ataupun offline marketing, tanpa menggunakan budget dan tanpa biaya, teman-teman. Bayangkan teman-teman, yang tadi saya sampaikan itu, untuk cari traffic, itu tanpa biaya, itu gratis. Gratis, dan mereka beli biasanya rata-rata. Kalau nggak percaya teman-teman boleh tawarkan, pasti ada yang beli. Dari 50 orang datangin teman, pasti ada yang beli 3 orang, 4, sampai dengan 5 orang. Biasanya itu 10% teman-teman. Ya, biasanya bisa sampai 10%. Nah, artinya, dari yang tadi saya sampaikan 5 circle ini yang gratis. Itu offline marketing. Offline marketing. Nah, ada lagi namanya online marketing atau digital marketing. Kita akan bahas di next weekly coaching berikutnya. Akan kita bahas tentang cara online marketing dan digital marketing dengan menggunakan budget, pasti ada biayanya. Ada juga yang free, nanti saya akan jelaskan. Pasti itu ditunggu-tunggu ya, cara menggunakan online marketing dan digital marketing. Ya, tapi di sini saya masih bahas dulu tentang namanya offline marketing, karena kita ingin meningkatkan kali lipat yang dengan cara yang lebih mudah terlebih dahulu. Jadi teman-teman di sini bisa diperhatikan. Nah, slide itu yang pertama, namanya adalah horizontal sales strategi. Itu adalah meningkatkan jumlah customer. Meningkatkan jumlah customer sebanyak-banyaknya. Yang kedua, hal yang kedua yang sangat penting, yaitu adalah volume pembelian. Itu masuk bukan dalam horizontal lagi. Ya, volume pembelian tidak masuk dalam horizontal sales strategi. Tapi, volume pembelian masuk dalam vertical sales strategi, dalam ke bawah. Ini kalau dalam ilmu marketing networking namanya menggali kedalaman. Tapi dalam ilmu penjualan, ini banyak orang lupain. Yaitu adalah volume pembelian. Jadi kalau bilang, Pak, kalau gali ke bawah berarti sama kayak MLM. Salah teman-teman. Bahwa ilmu MLM itu dipergunakan adalah ilmu penjualan. Ilmu penjualan dalam MLM berlaku untuk semua ilmu penjualan manapun. Ya. Jadi vertical sales strategi namanya adalah meningkatkan volume pembelian. Hal kedua yang penting, melakukan peningkatan penjualan kita dengan cara meningkatkan jumlah pembelian customer. Tadi kan yang pertama teman-teman, yang pertama itu udah ningkat nih jumlah pembeliannya. Jumlah customer udah ningkat. Wah, totalnya ada 20 customer baru dari 20 inner circle teman-teman. Dari keluarga, sahabat, teman, tetangga, kolega, atau rekan yang lainnya. Menghasilkan dari data-data teman-teman dari inner circle 20 customer baru. Ya, 20 customer baru. Nah, di situ teman-teman bisa tingkatkan jumlah pembeliannya. Bayangkan teman-teman tingkatkan pembeliannya. Yang biasa belinya 1 jadi 2. Yang biasa belinya 2 jadi 3. Teman-teman jangan kalah dong sama kasirnya Indomaret. Kasir Indomaret itu jago loh untuk masalah upselling atau meningkatkan volume pembelian. Kalau kita beli ditawarin pulsa, kalau kita beli ditawarin beli untuk yang lainnya. Ada lagi kalau kita beli dia tawarin ambil tarik tunai. Tujuannya untuk apa sih tarik tunai? Kan dia nggak dapat untungnya apapun. Ya memang dia nggak dapat untung yang banyak. Di situ cuma 100 atau 200 rupiah. Tapi orang ketika megang cash akan mikir kembali untuk melakukan pembelian yang lain. Nah, dia bicara tentang namanya emosional satu pembeli. Nah, ini pentingnya teman-teman meningkatkan volume pembeliannya, customer yang kita sudah miliki. Melalui peningkatan penjualan kita dan cara meningkatkan jumlah pembelian customer kita. Ini penting sekali teman-teman, supaya teman-teman bisa meningkatkan penjualan berkali-kali lipat. Ya. Nah, vertical sales strategi, bagaimana meningkatkan jumlah pembelian customer lama kita atau dengan customer baru, boleh juga dimasukin. Jadi customer yang sudah ada dan customer yang baru, gimana caranya kita tingkatkan pembeliannya, volumenya, jumlah pembeliannya teman-teman. Contohnya gini lah, kalau kita bicara produk DNI, yang dia biasa beli paketnya adalah paket Acne, gimana caranya? Pak, saya bisa nambahin Pak supaya dia belinya lebih banyak. Gampang teman-teman, orang kalau beli Acne, kan jerawatnya udah sembuh. Nah kalau dia jerawatnya sembuh, dia mau glowing, tawarin paket glowing. Jadi bilang, kamu kalau beli paket juga ini nanti hasil lebih maksimal loh. Jadi ketika kamu udah sembuh jerawatnya langsung pakai glowing, lebih maksimal hasilnya. Nah itu namanya cara meningkatkan. Atau untuk melasma udah hilang terus dia mau glowing. Ini bisa juga teman-teman. Semua bisa dimanfaatkan untuk melakukan peningkatan. Yang awalnya cuma mau beli 1 paket, akhirnya jadi 2 paket. Dan namanya vertical sales strategi, yaitu meningkatkan dan jumlah volume. Nah teman-teman harus perhatikan. Bagaimana Pak cara meningkatkan jumlah pembelian seperti yang tadi Bapak sampaikan, yang belinya cuma Acne jadi glowing Pak. Caranya ada 2, ini saya pakai 2 cara yang mudah aja. Nggak usah pakai rumus-rumus yang lain, cara yang mudah aja.
dengan menggunakan namanya customer need list, ya, kebutuhan customer sendiri. Nah, kebutuhan itu apa? Orang beli acne, kebutuhannya untuk ngilangin jerawat. Kalau udah jerawatnya hilang, terus apa yang dibutuhin berikutnya? Kulitnya mau glowing pastinya, mau cerah. Nah, itu penting, kulitnya mau cerah. Itu dan customer need list. Yang kedua adalah emotional customer. Nah, emotional customer adalah kita masuk dengan kebutuhan, bukan kebutuhan customer, tapi secara emotional customer. Kenapa dia harus beli? Kayak beli karena fear, karena ketakutan, atau karena gengsi, atau karena emosi yang lainnya. Nah, ini unik sekali teman-teman dengan cara meningkatkan volume pembelian dengan customer need list dan emotional customer. Nah, di sini saya akan bahas volume pembelian. Volume pembelian, customer akan meningkat. Customer akan meningkatkan volume pembeliannya ketika mereka memiliki suatu kebutuhan dan pengaruh emosional. Jadi teman-teman, di sini kita harus garis bawahi. Volume pembelian akan terjadi, customer akan mau meningkatkan volume pembeliannya ketika teman-teman masuk ke dalam kebutuhan mereka dan masuk dengan cara emosional mereka. Ya, ini teman-teman, volume pembelian akan pasti terjadi ketika masuk emosional dan ketika masuk dengan namanya untuk pembelian untuk dengan kebutuhannya. Contoh teman-teman kalau lihat di pasar, kita beli celana, pasti tawarkan, kok beli celana aja, beli bajunya dong, beli bajunya aja dong. Contoh kita mau lebaran ya, kalau kita belinya di pasar, misalnya pasar tradisional atau pasar yang lain beli baju, pasti di orang pasar itu paling jago untuk mempengaruhi emosional seseorang. Paling jago sekali teman-teman, dibandingkan di mall ya. Di mall kan nggak bisa seperti itu pegawainya. Tapi seorang penjual di pasar itu hebat sekali, pengaruh untuk emosionalnya. Ketika seseorang ngambil jeans, ketika mau bayar, langsung penjualnya bilang gini, loh kok beli jeans aja, masa celana aja yang baru, masa baju nggak baru? Kira-kira pertanyaan teman-teman, dia itu memberikan pengaruh kemana? Ke emosional customer ini. Padahal tujuannya dia cuma mau beli celana, tapi akhirnya nambah. Jadi dia beli baju. Contohnya, kenapa Indomaret berhasil melakukan pembelian orang yang cuma tujuannya mau beli makanan cemilan atau mau beli satu bungkus rokok, tapi ketika keluar dari Indomaret, dia keluarin uang 100.000. Dia beli ini, dan beli itu. Karena apa? Dia bisa mempengaruhi namanya emosional. Emosional dipengaruhi. Nah, ini akan terjadi namanya peningkatkan volume pembeliannya. Nah, untuk meningkatkan volume pembelian, yang pertama dengan cara customer need list. Meningkatkan volume pembelian customer berdasarkan kebutuhan customer. Nah, pertanyaannya, customer itu kan punya kebutuhan. Nah, pertanyaan saya, teman-teman tahu nggak kebutuhannya customer teman-teman ini untuk apa? Jadi teman-teman list dulu customer-nya. Nah, di list setiap customer memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena ini penting sekali teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa melakukan itu, teman-teman sulit untuk meningkatkan volumenya. Teman-teman nggak tahu dia butuhnya apa yang dia cari. Artinya dibuat listing database-nya, setelah itu di listing customer-nya, lihat setiap customer itu kebutuhannya apa. Terus bagaimana cara saya untuk meningkatkan untuk volume pembeliannya. Oh, customer ini karena dia acne, saya harus tingkatkan pakai ini. Oh, karena dia pakai ini, saya harus tingkatkan pakai ini. Ini penting sekali teman-teman. Jadi teman-teman tahu rumus untuk meningkatkan pembelian customer berdasarkan customer need list. Ya, karena apa? Kita harus tahu satu hal yang paling penting. Kita harus ketahui bahwa kebutuhan akan selalu meningkat, tidak pernah berkurang. Teman-teman, ini sudah berlaku. Contohnya, saya bicara satu hal. Misalnya UMK Indonesia naik. Tapi jangan sampai kita terlena ketika UMK naik. Tapi ingat juga, kebutuhan akan selalu meningkat. Penghasilan 10 juta beda dengan penghasilan 4 juta kebutuhannya. Nah, sama. Ini kita harus tahu bahwa kalau kita bicara kebutuhan kepada customer, mereka akan tingkatkan. Karena dia butuh, karena kebutuhan akan selalu meningkat, tidak pernah berkurang. Setiap customer, cara meningkatkan bagaimana dengan kebutuhan nih, teman-teman, untuk menggali volumenya, dengan cara customer kita gali berdasarkan kebutuhan nih, caranya gini. Setiap customer itu memiliki keluarga. Contohnya teman-teman, customer-nya adalah seorang perempuan ibu-ibu. Ibu-ibu punya anak, ibu-ibu punya suami, ibu-ibu punya adik, ibu-ibu mungkin punya kakak, ibu-ibu mungkin punya orang tua. Memiliki keluarga, anak, suami, orang tua yang memiliki kebutuhan. Bagaimana produk kita bisa melengkapi kebutuhan dari keluarga customer itu? Nah, ini loh teman-teman, kita harus tahu. Artinya, dari customer kita yang kita udah punya aja, kita bisa tingkatkan volume pembeliannya. Selama kita tahu kebutuhannya, sudah kita tahu nih customer kita udah dekat, dia punya keluarga apa aja.
Yang pakai DNI cuman mamanya aja. Kalau teman-teman bisa lebih dekat secara emosional dan customer tersebut dengan secara kebutuhan, bayangkan anaknya mungkin bisa beli juga produknya, suaminya bisa, orang tuanya bisa, dan semua keluarga bisa beli. Itu meningkatkan volume pembeliannya. Tambah lagi jumlah customer barunya. Jadi artinya meningkatkan volume, menambah juga jumlah customer yang bisa terjadi dalamnya. Nah, yang kedua, secara emosional customer. Meningkatkan volume pembelian customer berdasarkan emosional customer sendiri. Ya, teman-teman harus perhatikan. Hampir setiap customer selalu membeli barang secara emosional. Secara emosional. Jarang berdasarkan rasional. Customer beli barang secara emosional. Contohnya, teman-teman niatnya mau ke mall nggak beli apapun. Tapi ketika teman-teman lewat H&M, ketika lewat Zara, Bershka, atau yang lainnya, yang niatnya nggak mau beli baju, tapi di depan ada tulisan sales, ada sale ya, ada diskon tulisan 50%, menyebabkan teman-teman masuk, emosionalnya masuk. Tiba-tiba pas ngelihat diskon itu, terbantu lagi, terdesak lagi secara emosional, ketika dalam satu produk yang sedang selling, sedang diskon, teman-teman lihat ada produk yang teman-teman sedang cari. Yang awalnya nggak mau beli carinya nanti aja. Tapi ketika didukung dengan itu, emosional meningkat. Akhirnya terjadi namanya sales, pembelian. Itu yang terjadi teman-teman, dengan emosional customer. Bagaimana kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan volume pembelian customer kita? Caranya gimana? Ini yang tadi saya sampaikan teman-teman. Semua penjual baju yang ada di mall, dia tahu cara membuat customer merasa spesial. Dia bisa buat customer itu secara spesial tanpa mereka ngomong. Tanpa pegawainya ngomong. Nggak ngomong loh. Zara itu nggak ada yang ngomong. Oh, ini lagi diskon loh. Nggak ada. Bershka nggak ada yang ngomong teman-teman. Tapi dia bisa membuat customer itu spesial. Dan itu apa? Di emosionalnya. Pertama depan ada tulisan diskon, yang kedua ke dalam banyak varian warna yang memang bisa mainkan emosional mereka, bahan-bahan yang bisa mainkan emosional mereka, ataupun mereka dibuat dengan cara pain, sakit, atau fear, ketakutan. Ketakutan apa? Promonya dikasih batas waktu, diskonnya dikasih batas waktu, akhirnya mau nggak mau harus beli hari itu. Itulah hebatnya para penjual baju, penjual makanan yang ada di mall. Mereka menggunakan skema emosional ada dua. Membuat customer itu spesial atau membuat customer itu dengan pain atau rasa sakit atau takut kehilangan diskonnya. Nah, itu mereka lakukan di emosional customer. Maka volume pembelian customer pasti akan meningkat di sini, teman-teman. Nah, itu adalah yang kedua. Nah, ini yang ketiga, teman-teman. Mohon maaf saya tulis, itu bukan yang kedua tapi yang ketiga. Nah, yang ketiga kita akan masuk di frekuensi pembelian. Nah, ini masih dalam vertical sales strategi. Hal yang ketiga, frekuensi pembelian atau disebutnya repeat order, yaitu melakukan peningkatan penjualan kita dengan cara meningkatkan frekuensi pembelian atau repeat order customer kita. Ya, pertama cari customernya, yang kedua tingkatkan pembelian volumenya, yang ketiga ya meningkatkan frekuensi pembeliannya. Repeat ordernya dipercepat. Bisa kok teman-teman, banyak repeat order bisa dipercepat. Banyak sekali teman-teman. Ya, teman-teman bilang harus pakai krimnya lebih supaya hasil lebih maksimal, bisa krimnya gunakan segini. Saya tujuannya apa? Yang pertama, hasilnya lebih cepat, lebih bagus, dan yang kedua, barangnya barang produk DNA-nya sudah habis, mau nggak mau dia harus beli lagi. Repeat ordernya lebih cepat, teman-teman. Nah, ini penting sekali. Tapi teman-teman harus ingat, teman-teman harus punya datanya. Dia beli bulan apa, tanggal berapa. Nah, nanti tanya di minggu ketiga, tanya hasilnya gimana. Nanti tanya lagi 1 bulan kemudian barangnya masih ada atau enggak, tinggal segimana krimnya, supaya teman-teman tahu, oh iya, frekuensi repeat ordernya customer atas nama A, dia beli produknya setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Oh, customer yang namanya B, dia beli setiap berapa bulan sekali. Nah, teman-teman bisa tahu repeat order itu penting sekali, teman-teman. Nah, kenapa customer repeat order? Teman-teman harus tahu. Kenapa customer saya repeat order ya? Teman-teman pernah gali nggak itu? Kadang-kadang saya bingung. Wah Pak, ini customer saya repeat order. Nah, pertanyaan saya balik. Kenapa customer teman-teman itu repeat order? Karena apa alasannya? Nah, customer repeat order dikarenakan bagus, good. Bagus atau good pada 3 hal ini. Jadi kalau teman-teman tidak bisa memenuhi 3 hal ini,
ya, untuk bisa memberikan hal yang maksimal, excellent, atau bagus, atau good, pada 3 hal ini, nggak akan ada namanya repeat order. Nggak akan ada namanya repeat order. Yang pertama adalah kualitas produk. Teman-teman nggak usah pikirkan, ini kualitas produk yang dipikirkan adalah DNI sendiri. Bagaimana DNI soal meningkatkan kualitas produknya. Yang kedua adalah harga. Itu selalu dipikirkan oleh DNI. Teman-teman nggak usah pikirkan harganya. Tapi kalau teman-teman reseller punya diskon yang tinggi, mau kasih diskon juga nggak apa-apa, asal tidak boncos ya. Nah, yang ketiga adalah service. Nah, customer repeat order karena 3 hal ini loh teman-teman. Nggak ada yang lain. Cuma 3 hal ini. Kualitas produk, harga, dan nggak ada yang lain. Ini semua customer balik gara-gara itu. Jadi kalau teman-teman nggak bisa melakukan 3 hal ini, apalagi poin 3 nggak bisa, wah teman-teman susah ada repeat order. Mungkin dia masih mau beli produk DNI-nya, tapi belinya nggak di teman-teman, belinya di orang lain. Karena servisnya nggak bagus. Makanya kalau teman-teman makan di McD, makan di cafe, ada tulisan namanya service tax. Service dan tax, artinya ada service pelayanan. Jadi teman-teman mau bayar servisnya, kalau dia pelayanannya nggak bagus, pasti teman-teman nggak datang lagi ke cafe itu. Tapi teman-teman pasti akan datang lagi ketika teman-teman udah bayar servisnya, dan servisnya bagus, teman-teman akan datang lagi. Nah, itu sama dengan repeat order untuk dalam pembelian produk skincare atau produknya DNI sendiri adalah tergantung dari servisnya teman-teman. Jadi, customer beli lagi teman-teman adalah berdasarkan dari servis yang teman-teman bisa berikan. Nah, di sini berdasarkan data yang saya dapatkan, repeat order customer dalam penjualan. Nah, teman-teman harus perhatikan, repeat order customer dalam penjualan reseller. Saya nggak masuk di penjualan lainnya teman-teman, networking ataupun lain, tidak. Saya akan bicara di sini. Repeat order customer dalam penjualan reseller. Saya bicara data teman-teman, ya, data survei yang sudah dilakukan di banyak penjualan reseller. 83%, ya, 83%, ya, repeat order customer terjadi adalah berdasarkan service yang diberikan oleh reseller itu sendiri. 83%. Jadi itu kenapa saya bilang service itu adalah hal yang sakral. Service itu adalah hal yang fatal jika teman-teman tidak bisa berikan. Karena repeat order tidak akan terjadi kalau teman-teman tidak bisa memberikan service secara excellent. 83% penjualan reseller terjadi repeat order customer karena service yang diberikan oleh reseller itu sendiri. Service itu tanggapnya, pelayanannya, ketika dikirim bungkusannya bagus, ketika diterima, ditanyakan barangnya diterima atau belum. Jadi contohnya gini, ada rumus ya teman-teman ya. Ada rumusnya, hari pertama kirimkan resi ketika pembeliannya online. Rumusnya ini ya, nanti saya akan sampaikan rumus yang lebih spesifik. Untuk service excellent ya teman-teman, ketika dia beli, setelah mereka udah order service supaya dia repeat order. Teman-teman di hari pertama, ketika dia order, besok ya kirimkan resinya. Setelah itu 2-3 hari, tanyakan setelah repeat ini 1 hari atau 2 hari berikutnya, tanya sudah terima ataupun belum. Kalau dia jawab belum, teman-teman kirimkan untuk laporan trackingnya. Jangan orang itu yang ngecek. Karena setahu saya reseller yang maksimal penjualannya untuk jadi repeat order. Kenapa dia repeat order? Karena pelayanan reseller maksimal teman-teman. Jadi ketika ada pengiriman barang, jangan sampai teman-teman ya, jangan sampai trackingnya dilakukan oleh pembeli. Ini saran saya. Jangan sampai ketika teman-teman udah kirim resi kan, memang orang itu bisa cek resinya. Tapi apakah teman-teman nggak bisa meluangkan waktu cuma sekitar 3 menit atau 1 menit, teman-teman untuk copy paste resinya dia di dalam kurir yang teman-teman pakai untuk pengiriman ya, cek udah di mana, di capture, kirim ke mereka. Oh iya kak, udah sampai sini ya kak ya, ditunggu sebentar, mungkin 1-2 hari bisa sampai. Oh iya kak, udah sampai kak di kota tujuan kakak, mungkin ditunggu, mungkin hari ini sudah akan dikirim kak oleh kurirnya. Ini penting sekali teman-teman, karena servis itu nomor 1. Jadi servis itu harus diberikan oleh reseller itu sendiri. 83%-nya angka yang tinggi teman-teman. Untuk terjadi repeat order customer dalam penjualan reseller sendiri. Nah, selalu diingat, always remember, fokuslah dengan service terbaik. Jadi teman-teman nih, ya, teman-teman sebagai reseller, teman-teman gak usah fokus di produk yang terbaik, bukan. Produk harga sudah ditentukan oleh brand, teman-teman gak usah pusingkan lagi. Dan tinggal teman-teman pusing untuk memberikan service apa yang teman-teman bisa berikan ke customer teman-teman. Servisnya apa sih? Teman-teman reseller, produknya kan udah ada, brandnya sudah ada, harga sudah ada, teman-teman gak harus cari lagi. Ya teman-teman tinggal fokus di servisnya.
untuk meningkatkan pembelian repeat ordernya supaya orang itu nggak pindah. Dia suka, jangan sampai seperti ini, suka produknya, suka dengan harganya, ternyata dia nggak suka dengan pelayanannya. Yang terjadi dia nggak belinya nggak di tempat teman-teman lagi, tapi belinya di orang lain. Tapi produknya tetap beli. Yang rugi siapa? Brand kami dari diri sendiri nggak rugi, yang rugi resellernya. Artinya fokuslah dengan service yang terbaik yang kamu berikan kepada customer kamu. Contohnya hari pertama tanya, kirimin tracingnya, hari kedua ketiganya tanyakan barangnya udah sampai atau belum. Kalau belum, kasih tahu trackingnya. Setelah itu ketika tracking udah dikirim, tanya lagi hari berikutnya udah sampai atau belum. Kalau sudah, setelah itu di minggu pertama setelah sampai barangnya, tanya bagaimana setelah pakai produk itu. Nah, minggu ketiga tanya lagi bagaimana hasilnya. Ada efek samping nggak? Tanya lagi, tanya terus teman-teman. Karena customer itu suka kalau ditanya. Ya, customer itu suka ditanya, penjual itu suka kalau dibeli, benar nggak? Ya. Customer itu suka untuk ditanya, pembeli itu suka untuk dibeli. Jadi kan customer itu suka nanya, suka nanya kan. Nah, pembeli itu suka dibeli barangnya. Artinya teman-teman tanya ke mereka, bagaimana hasilnya, bagaimana setelah 3 minggu pemakaian produknya. Mereka akan kembali ketika teman-teman berikan servis terbaik begitu. Karena kenapa? Teman-teman harus perhatikan, customer itu suka dengan membuat nyaman. Yang nyaman itu pasti lama, teman-teman. Yang nyaman itu pasti lama, yang senang dan bahagia pasti lama dan akan kembali lagi. Itu untuk strategi repeat order, teman-teman. Fokus di servisnya, bukan fokus di produknya. Fokus di servisnya, apalagi kita ada pelayanan untuk konsultasi dokter sendiri. Lebih baik kalau ada konsultasi dokter, saran saya teman-teman kalau mau hasil maksimal, yang langsung tanya, teman-teman tanya ke dokternya, ini customer saya ada masalah kayak gini-gini. Nah, teman-teman kirimkan capture-nya langsung ke customer-nya. Kenapa Pak, kenapa nggak langsung customer-nya langsung nanya ke konsultasi online? Boleh teman-teman. Boleh, itu pun bisa dilakukan. Tapi sama aja teman-teman lepas tangan kepada pelayanan kepada customer teman-teman. Ini salah. Artinya, Kak, saya ada masalah keluhan di sini, Kak, bagusnya pakai produk apa? Sebentar ya, saya tanya ke konsultasi dokter kami, atau kakak bisa tanya juga kalau kakak misalnya mau tahu lebih lanjut. Teman-teman tanya ke konsultasi dokter, setelah tanya, ini customer saya ada masalah gini-gini, produk apa yang bagus? Nah, itu setelah disarankan, baru kirimkan capture-nya ke mereka. Mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa senang karena teman-teman memberikan service yang excellent. Gak mungkin dia lari untuk pindah repeat order ke orang lain. Karena belum tentu di orang lain dia akan mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, ini loh teman-teman, service itu betapa pentingnya service kita sebagai suatu penjual. Teman-teman, reseller itu fokusnya cuma satu, service aja supaya ada repeat order. Ya artinya kalau teman-teman tidak fokus di service-nya, gimana terjadi repeat order, teman-teman? Nah, funneling customer untuk repeat order. Nah, ini teman-teman nih, saya buatkan funneling untuk customer repeat order. Ini penting teman-teman, karena saya yakin kalau teman-teman semua di sini, ya teman-teman semua ini di sini pasti udah punya customer yang banyak. Mungkin di angka 10, mungkin di angka 20, atau mungkin amin-amin di angka 50 customer. Tapi jangan sampai hilang teman-teman customernya, jangan sampai lari. Jangan sampai lari teman-teman, saran saya jangan sampai lari. Kenapa? Repeat order harus terjadi terus-menerus. Dengan yang pertama, teman-teman wajib berikan service excellent. Service, karena apa? Di sini saya sudah berikan dalam bentuk funnelingnya. Karena service itu akan memberikan suatu experience, pengalaman. Pengalaman dari service yang diberikan. Jadi service-nya buruk, maka pengalamannya akan buruk. Tapi kalau service excellent, pengalamannya akan luar biasa pastinya. Nah, ketika service diberikan secara maksimal, akhirnya dia mendapatkan experience yang luar biasa yang menyebabkan dia nggak mau pindah untuk beli produknya di orang lain, maunya beli di teman-teman. Terjadilah namanya repeat order dalamnya. Simple kan teman-teman untuk repeat order? Service, experience, repeat order. Teman-teman cuma fokus, berikanlah service excellent-nya. Nggak ada yang lain teman-teman. Service yang excellent. Karena itu penting sekali teman-teman. Artinya kalau teman-teman tidak fokus dengan service-nya, customer itu butuh experience. Experience itu bukan hanya experience berdasarkan produk yang mereka pakai. Salah besar kalau teman-teman sebagai penjual hanya fokus dalam experience produknya aja. Pembeli, customer, dia fokusnya bukan hanya berdasarkan dari experience produknya. Experience produk mungkin dia dapat. Tapi jangan sampai experience service yang mereka nggak dapat.
Kenapa? Akhirnya dia bisa beli di orang lain. Biarpun dia suka dengan pengalaman dari produk yang mereka pakai, tapi dia nggak suka servisnya. Dia cari orang lain, googling lah, siapa sih yang jual DNI, siapa aja, oh saya cari orang lain, mungkin servisnya bagus. Oh nggak dapat, dia cari lagi. Karena customer itu sifatnya seperti itu, teman-teman. Karena customer itu suka experience, suka berpetualang, mencari buyers untuk mendapatkan servis secara maksimal. Ingat, teman-teman, customer memiliki hak untuk memilih siapa yang akan dia beli. Customer memiliki hak untuk membeli dari mana tokonya. Customer punya hak itu. Dan satu hal, dan suatu penjual memiliki kewajiban untuk memberikan servis terbaik kepada seluruh customer-nya. Untuk apa? Untuk repeat order terjadi dalamnya. Ini penting sekali teman-teman dalam funneling customer repeat order sendiri. Nah, always remember, saya selalu ingatkan teman-teman, selalu saya ingatkan setiap poin-poin yang saya sampaikan. Ini penting sekali. Service excellent yang teman-teman buat akan membuat customer teman-teman mendapat suatu great experience, mendapatkan pengalaman yang luar biasa, yang nggak mungkin bisa didapatkan di semua penjual. Itu hanya teman-teman yang punya. Artinya teman-teman harus memiliki satu pembeda. Unique value teman-teman sebagai seorang penjual itu apa? Yang membedakan teman-teman A dan teman B itu apa? Harus ada unique value-nya. Produknya mungkin sama tapi penjualnya yang berbeda. Itulah reseller. Kenapa ada reseller yang namanya repeat ordernya tinggi, mana ada reseller yang repeat ordernya rendah? Karena apa? Karena poinnya adalah di service excellent, teman-teman. Cari customer kan teman-teman susah kan, jangan sampai hilang, jangan sampai pergi. Dia suka produknya, dia suka harganya, yang sampai pergi karena tidak suka dan servisnya. Service excellent akan membuat customer mendapatkan suatu great experience. Pengalaman yang luar biasa, yang mereka tidak bisa dapatkan di tempat lain. Di penjual lainnya, mereka nggak bisa dapat itu. Karena dia nggak mau coba-coba, teman-teman. Sehingga mengharuskan mereka untuk kembali ke tempat teman-teman untuk melakukan repeat order pembelian. Inilah funneling repeat order. Service excellent, great experience, repeat order akan terjadi. Udah pasti teman-teman, berulang terus-terus. Bayangkan teman-teman, teman-teman kan udah cari jumlah customer banyak, volume pembeliannya tinggi. Udah gitu beli lagi lebih banyak. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki kebiasaan service excellent kepada semua customer teman-teman, teman-teman fokusnya cuma satu untuk meningkatkan, melipatkan jumlah pembeliannya. Fokusnya cuma satu, cari customer sebanyak-banyaknya. Cari customer sebanyak-banyaknya. Saya pastikan pasti akan meningkat jumlah penjualan teman-teman sendiri. Itu bukan meningkat lagi, tapi berkali-kali lipat. Karena teman-teman udah tahu rumusnya. Yang pertama, cari customer sebanyak-banyaknya, dan namanya adalah horizontal sales strategi. Yang kedua adalah volume pembeliannya, jumlah pembeliannya, upselling, dan vertical sales strategi. Yang terakhir itu adalah repeat order. Nah, repeat order terjadi ketika teman-teman bisa memberikan service excellent dan memberikan suatu great experience. Jadi service excellent dan great experience ini saling berdampingan. Jadi teman-teman tidak akan bisa menciptakan great experience dari pengalaman customer kalau teman-teman tidak bisa berikan service excellent-nya. Dan tidak akan terjadi namanya repeat order. Inilah funneling repeat order-nya sendiri, teman-teman. Nah ini rumusnya. Di sini saya rumuskan semuanya. Saya ambil rangkuman di poin-poin di sini. Artinya teman-teman, peningkatan jumlah omset yang Anda miliki ditentukan dengan proses. Prosesnya mana? Ingat teman-teman, tadi sudah bilang kan, meningkatkan penjualan itulah meningkatkan prosesnya. Proses mana yang harus ditingkatkan? Yang pertama, customer atau traffic, tingkatkan jumlah customer baru Anda. Yang kedua, volume atau pembelian, tingkatkan volume pembelian customer Anda yang biasa 1 jadi 2, yang 2 jadi 3, yang 3 jadi 4, selalu tingkatkan. Dan yang ketiga, repeat order, tingkatkan jumlah repeat order customer Anda. Maka total penjualan Anda saya pastikan akan berkali-kali lipat, teman-teman semuanya di sini. Jadi ingat teman-teman, rumus meningkatkan penjualan berkali-kali lipat. Ini teknis ya teman-teman. Teknis ini sangat bermanfaat. Ya, bermanfaat sekali untuk teman-teman praktekkan dalam penjualan teman-teman, dalam bisnis teman-teman sendiri. Customer, ini rumusnya, customer tingkatkan, volume tingkatkan, repeat order tingkatkan.
maka penjualan teman-teman akan berkali-kali lipat. Saya ngambil naikin cuma 10%, bukan. Naiknya bukan 10%, naiknya bukan 20%, tapi naiknya 2 kali lipat, tinggal pilih. Naiknya 2 kali lipat, 4 kali lipat, 6 kali lipat, atau 7 kali lipat. Teman-teman tentukan. Dengan cara gimana? Teman-teman tahu cara mengkali lipatnya dengan jumlah customer, mengkali lipatkan dengan volume pembelian, mengkali lipatkan dengan repeat order, atau tingkatan jumlah repeat order teman-teman semuanya di sini. Nah, selanjutnya kita akan bahas dalam next weekly coaching berikutnya, meningkatkan penjualan dengan online marketing atau digital marketing, di mana di sini saya akan jelaskan meningkatkan penjualan online marketing. Ada 3 platform yang akan saya jelaskan. Tapi ini masih basic ya dulu ya teman-teman ya. Saya belum sampaikan sampai dengan ilmu intermediate-nya atau lebih spesifiknya. Ini saya masih basic ya dulu teman-teman agar paham. Meningkatkan penjualan dengan online marketing, digital marketing, Instagram, Facebook, dan TikTok. Kelebihannya saat ini ya, TikTok ini traffic yang paling tinggi saat ini di Indonesia. Jumlah user TikTok lebih tinggi dibandingkan jumlah user Instagram dan Facebook. Ini datanya ada teman-teman. Terlebih saat ini saya akan sampaikan, saya akan lebih mendalam di TikTok teman-teman. Teman-teman harus tahu TikTok itu sudah ada tampilan story seperti Instagram. Penjualannya maka akan lebih tinggi. Artinya teman-teman tinggal kumpulkan banyak trafficnya, dan mereka akan tahu aktivitas teman-teman bukan hanya dari aktivitas yang teman-teman upload dalam feed TikTok teman-teman, tapi dari keseharian story teman-teman sendiri. Inilah kelebihan TikTok saat ini. Tapi hal ini saya akan sampaikan untuk peningkatan penjualan digital marketing di platform Instagram, Facebook, dan TikTok. Saya akan sampaikan di next weekly coaching di minggu yang akan datang, teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dalam weekly coaching rekan reseller DNI. Di sini sebelum saya tutup dalam kegiatan coaching pada hari ini, sedikit saya akan rangkum dalam kegiatan weekly coaching rekan reseller DNI pada hari ini. Saya Akmal Sulistama Malepa dari tim support rekan reseller DNI sendiri. Saya menyampaikan pada hari ini adalah tentang namanya meningkatkan penjualan teman-teman berkali-kali lipat. Bukan hanya 1 kali lipat, 2 kali lipat, tapi berkali-kali lipat. Ya, di mana poin-poin di sini saya akan sampaikan. Di mana di awal saya sampaikan bahwa penjualan untuk berkali lipat, teman-teman harus tahu penjualan adalah proses. Ya. Penjualan adalah proses. Artinya, jika ingin meningkat penjualannya, maka tingkatkan prosesnya. Ya, artinya tidak akan terjadi namanya peningkatan penjualan tanpa dilakukan peningkatan prosesnya. Di mana dalam prosesnya ada 3 hal penting penjualan teman-teman berkali. Pertama adalah cara inner circle kita. Dari keluarga, dari sahabat, dari teman, tetangga, kolega, dan rekan yang lainnya. Bayangkan teman-teman, dari di situ bisa terkumpul 20 customer baru. 20 customer baru. Teman-teman, muda itu dari keluarga, teman kan, mereka teman-teman. Dia nggak enak, dia beli kan. Nah, kalau dia beli, dia sayang dong kalau nggak coba produknya. Ya, jadi teman-teman kalau keluarga itu jangan kasih tester dulu. Boleh kasih tester, setelah itu jangan sampai kasih gratis. Karena rata-rata kalau keluarga itu bukan gratis, dia nggak enak kalau keluarga sendiri yang jual. Nah, ketika nggak pakai, dicobain. Nah, artinya di poin di situ dia biar coba hasil dari produknya gimana. Ada manfaat. Ketika ada manfaatnya dan dia repeat order, artinya kualitas produk dan harganya mereka mau. Artinya repeat order terjadi. Tinggal teman-teman servisnya berikan secara maksimal. Kalau keluarga bisa dilakukan dengan cara itu, orang luar dari rekan, sahabat, teman, atau lebih mudah teman-teman caranya. Karena keluarga hal yang paling sulit. Karena apa? Dia udah kenal kita, pasti susah sekali untuk tawarkan produknya. Untuk dia bisa beli lagi sendiri, karena biasanya kadang-kadang ada gengsi antara keluarga untuk repeat order lagi ya. Ya, itu sering terjadi teman-teman. Traffic dan mempergunakan inner circle untuk customer teman-teman. Yang kedua adalah volume pembelian. Kita meningkatkan atau upselling jumlah pembeliannya. Kita kan udah punya customer kita 20. Nah, kita upselling mereka. Kita biarpun nggak semua customer-nya bisa meningkat, tapi 50% atau 10% bisa meningkat, pasti penjualan teman-teman akan meningkat juga. Dan yang ketiga adalah repeat order. Ini penting ya teman-teman. Di mana kalau traffic itu namanya vertical strategi, ya, vertical strategi. Nah, kalau misalnya traffic itu adalah horizontal strategi.
itu menambah jumlah customer ke samping, jumlah sebanyak-banyaknya, di mana untuk volume pembelian, upselling, dan juga repeat order itu masuknya dalam kategori vertical strategi. Ya, di mana dalam vertical strategi, volume adalah meningkatkan jumlah pembelian customer dan mempergunakan dua metode yang saya sampaikan, customer needly dan emotional customer. Kebutuhan customer, ingat kebutuhan customer itu banyak teman-teman, dan selalu meningkat. Dan bisa meningkatkan volume pembeliannya dan mendapatkan customer dari kebutuhan, dari keluarganya customer yang teman-teman punya. Kan customer teman-teman misalnya ibu punya suami, punya anak, punya keluarga, punya orang tua, punya kakak, punya adik, dan yang lainnya. Kalau dia tertarik, akhirnya nambah kan customernya sendiri. Dan yang kedua, itu adalah vertical strategi. Vertical strategi dengan meningkatkan service dalam repeat order jika teman-teman tidak bisa memberikan service excellent. Karena repeat order dimulai dari service yang excellent, menghasilkan great experience, maka teman-teman akan menghasilkan repeat order secara maksimal. Oke, itu sih teman-teman untuk materi weekly coaching pada hari ini. Dan di sini sedikit yang saya tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan quotes ini. Teman-teman harus perhatikan apa yang kita ketahui itu sangat penting. Itu penting teman-teman. Kita ketahui itu penting. Ilmu yang kita ketahui, karena kadang-kadang orang berjalan nggak punya ilmu, tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Tapi akan lebih sangat penting jika kita praktekkan dari apa yang kita ketahui dan apa yang kita pelajari. Artinya ilmu yang kita dapat pada hari ini atau sebelumnya, kita langsung praktekkan, ya. Jangan sampai hanya dipelajari aja dan diketahui saja, tapi harus dipraktekkan. Jangan sia-siakan waktu Anda. Go action sekarang. Rekan reseller DNA Indonesia, kaya sekarang dan selamanya. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir pada weekly coaching pada hari ini dalam materi meningkatkan penjualan berkali-kali lipat dengan 3 hal, yaitu yang pertama yang saya sampaikan, meningkatkan customer, volume pembelian, dan repeat order dengan service excellent. Sampai ketemu lagi di weekly coaching berikutnya. Semoga teman-teman bisa hadir dalam weekly coaching berikutnya untuk mendapatkan pemahaman ilmu yang baru untuk meningkatkan penjualan teman-teman semuanya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima